Sang Jati Nuhuni Ajat-ajat Leluhur Nusantara Tabe-tabe Salamu ya. Saya masih di Sendang Bengkung. Suasana Sendang Bengkung ya beginilah. Pertapan Bengkung lebih dikenalnya ya, Syekh. Ya. Ini saya sambil lalaku, sambil tarak broto, sambil ngayai Darmane Wajib karena ini sebuah pertapan yang sejak zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 500 tahun juga. Tidak ada rehabilitasi dan sebagainya, kurang memungkinkan, kurang uji kelayakannya ini kurang patut, sehingga saya tetap melaksanakan untuk kepentingan umum yang semestinya, ya sekali lagi, yang semestinya ini adalah kewajiban untuk Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mungkin juga kewajiban dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, mungkin juga kewajiban dari Kadipaten Mangkunegaran, mungkin juga merupakan kewajiban dari Kadipaten Pakualaman. Kalau Mangkunegaran kan di Solo, kalau Pakualaman ini patih-patihnya lah sekarang itu kalau Pakualam maksud saya itu di Yogyakarta. Nah, pembangunan saya atau uji kepatutan saya ini telah sampai pada tahap 95% atau 93%. Nanti kita simak bersama karena banyak yang berdonasi. Saya di sini juga sepengetahuan dengan Pak Juru Kunci, bahkan RT, bahkan masyarakat sini banyak yang tahu, jadi saya terbuka. Nah, sebelum saya cerita nanti kepada 3 transaksi gaib kalau istilah itu yang tertancap di Gunung Merapi, ya. Monggo kita simak. Ini Syekh Yono nih. Yang semangat terus menerus ya. Ini pemasangan prasasti ya. Ya. Ini kan seharusnya menjadi kewajiban para nalendra. Harusnya. Ini kewajibannya para nalendra ini. Pertapan Sendang Bengkung sudah kondang pengonang-onang Kajono Prio, bukan Kajono Banci apalagi waria kan. Nah, pembuatan jalan setapak diprakarsai oleh Ki Dharma Kuncara channel Kaum Hadi, Ki Suratman Juru Kunci, Ki Suyono MSW Sunan Kalijaga, Ki Suyoto, lalu Raden Endro Widianto Pulanggeni, lalu Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Jogja Rembuk, Merskit Handayani, Tarikat Wangsa Giring. Nah, ini jelas saya artinya bersinergi. Ini Syekh Yono baru masang ini. Mari kita naik, Syekh. Monggo. 95% kemungkinan besar saya akan proses ini. 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga, 5, 6, 7, 8. Rata-rata tangga 1,5 meter hingga 2 meter. 9, 10. Nah ini Om Didi ini yang membantu maksimal misalnya. 12. Panepennya Syekh Yono yang di dalamnya itu niscaya adalah Raden Mas Lepen. Niscaya demikianlah. Siapa Raden Mas Lepen? Dulu itu Tabe-tabe Luksana Mulia yang mendampingi Panembahan Senopati ketika tapa di Kaliopak. Gitu. Inilah batunya. Nanti Syekh Yono mungkin akan menepi demi kepentingan kemaslahatan ya. Damai tentram sejahtera yang arahnya ke wahyu, bukan ke harta amanah ya, bukan nih saya. Bukan. Artinya wahyu yang menitis kepada seorang, doanya segera menitis dan lalu
bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari yang telah baik begitu. Ya. Nah, ini saudara-saudara saya semua yang telah menyumbangkan, entah jumlahnya berapa, tidak saya wiji-wiji. Udah kira-kira 95% lagi. Ya. Nah, ini Pak Sungkono, tukang satu-satunya yang 3 minggu berturut-turut. Ya. Termasuk cepet banget ini. Tukang handal ini. Tukang handal. Nah, nanti sampai pohon itu, nanti kesananya sudah sendang, taruhlah datar. Andai kata semen nggak cukup ya, ibaratnya asal naik kita sudah santai lah ya. Ya kalau kata Pak Kiai ya alhamdulillah saya menirukan ya, bahwa saya nyata tidak kenyas godong tok, orang golek duit tinggal dewek enggak, kalau istilah Banyumas. Monggo nanti saya membuat konten yang inti perjanjian gaib Nusantara berada di Gunung Merapi. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Tapi ulo salam mulia Mbah. Salam mulia. Oke. Begini Mbah, ini kan mengenai Merapi sekarang baru erupsi gitu Mbak. Saya mau bertanya tentang kenapa pergerakan Merapi itu selalu menggetarkan dan selalu begitu gitu Mbak. Itu sebenarnya ada apa dengan Merapi? Monggo dipenjelaskan sepengetahuan Mbah Dharma gitu. Monggo. Hong wilayah jati nuhune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Pemahaman saya tentu berbeda dengan pemahaman yang lain ya. Ya nanti kalau ya wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penyajat kalau istilah Banyumas gitu loh. Namanya saya suka dengan Syekh Yono, wah pengalemnya Syekh Yono ampuh, Syekh Yono apa gitu loh. Nah kalau saya benci, wah itu si gondrong dari gua hantu, umpamanya kan bisa saja, ya kan? Nah, saya akan menceritakan pemahaman saya gitu loh. Jadi dari asal-usulnya Merapi itu seperti apa, kan kita perlu mengetahui lah. Kalau kita nggak perlu mengetahui, anak cucu tentu perlu mengetahui loh, ya kan? Sebagaimana ini di Sendang Bengkung, saya tadi sebelumnya pakai prolog bahwa ini loh pembangunan saya, walaupun saya dihujat seperti apa, tapi untuk mematutkan, bukan bangun ya, uji kepatutan sampai ke Sendang Bengkung, di mana ini sesungguhnya kewajiban dari Kasunanan mungkin ya, kewajiban dari Hamengkubuwono atau Kasultanan, kan kalau Solo Kasunanan, kalau Jogja itu Kasultanan gitu. Lalu mungkin kewajiban dari Mangkunegaran mungkin Adipati Mangkunegoro ya mungkin gitu. Menurut saya, menurut yang lain mungkin pula kewajiban dari Pakualam begitu loh. Karena dia yang masih darah Panembahan Senopati yang masih pilih enggak cara tembenganunya. Semestinya loh ini kan saya meyakini kalau Sendang Bengkung itu nyatanya airnya mengalir sampai ke Imogiri ya, yang digadang-gadang oleh itu sumber airnya berasal dari Sendang Bengkung. Jadi alangkah kurang patutnya manakala ini pertapan Sultan Agung mestinya rumangsa handarbeni secara seksama. Nah, kalau saya mungkin kalau saya di DNA mungkin masih darah Panembahan Senopati dong, ya kan? Jadi saya rumangsa handarbeni saya buktikan, walaupun saya harus ngemis secara kasar, dihujat pun nggak masalah. Sekilas saya akan menceritakan bahwa
Gunung Merapi itu asal mula itu kan adanya empu yang namanya Empu Rama dan Empu Pamadi kalau nggak keliru gitu loh. Lalu konon ceritanya dewa dari Kayangan itu namanya Sanghyang Bathara Guru atau Sanghyang Nilokonto ya, Sanghyang Nilokonto ya, atau Sanghyang Caturbujo. Mengapa kau dinamakan Sanghyang Caturbujo? Tangannya 4 gitu loh ya, makanya Caturbujo. Catur itu 4, bujo itu tangan gitu loh. Mengapa dinamakan Bathara Guru? Karena beliau adalah rajanya para dewa yang berada di Kayangan Jungring Saloko konon. Karena itu kadang itu ya saudara seidu mulur-mulur dengan Kaki Semar itu kepengin menikmati bagaimana hidup di bumi ketemu dengan Kaki Semar. Melihat tanah yang ditempati Kaki Semar itu konon miring ke selatan, dan di samudera sana itu ada gunung yang namanya Gunung Jamur Dwipa. Lah patihnya Kayangan Narodo itu diutus untuk turun. Bagaimana andai kata saya turun ke bumi pingin ketemu dengan Sanghyang Ismoyo atau kakak saya Kaki Semar, loh kondisinya miring. Nah, kondisinya miring adik guru. Jadi lalu laporan ke dewa, oh kalau begitu, tapi di sebelah selatan sana ada gunung namanya Gunung Jamur Dwipa, dicabutlah itu. Tapi di situ di Gunung Merapi itu konon menurut cerita ini ya, mungkin dalam Purwokondo kalau nggak keliru itu ada empu yang namanya Empu Rama dan Empu Pamadi sedang membuat keris. Semboyannya itu juga sangat mulia. Kelak siapa yang akan menentang dengan aturan dari Kaki Semar Bodronoyo ini, musuhnya adalah keris ini, ya kan? Artinya dengan kata lain, siapa yang laku dur angkara murka di bumi Nuswantara ini adalah musuhnya keris ini atas prakarsa daripada Empu Rama dan Empu Pamadi. Namun belum jadi utusan dewa Nilokonto, utusannya Sanghyang Nilokonto yaitu Narada dan Penyarikan kalau nggak keliru datang. Hei Rama, hei Pamadi, ini tempat mau buat persinggahan Bathara Guru. Jadi tolong kamu geser ke sebelah timur atau kemana saja. Yang penting ini mau persinggahan, Sanghyang Guru ini mau turun ke bumi karena ingin ketemu dengan Kaki Semar, begitu loh. Nah, lalu Empu Rama membangkang. Karena membangkang maka ditimpakanlah ya, ditimpakanlah Gunung Jamur Dwipa itu, dan lalu ngukus putih pertama dikasih nama Gunung Meru gitu. Meru itu mungkin ya merubah dari kondisi lembah menjadi kondisi gunung, dan di situ kerisnya itu berapi-api. Makanya kalau menurut sekarang apa itu vulkanologi apa itu Merapi ini adalah gunung teraktif di dunia gitu loh. Lah ini Empu Rama dan Empu Pamadi semboyannya yang saya maksud, saya boleh ditimpa, namun pada saatnya keris ini tetap akan berfungsi. Siapapun yang laku dak jalaknat atau leteking jagat gelak-gelahing bawono, intinya orang yang angkara murka lah di bumi Nusantara adalah musuhnya keris yang diciptakan oleh atau yang dibentuk atau yang dibuat oleh Empu Rama dan Empu Pamadi itu. Nah ini babat yang pertama. Nah, lalu perjanjian yang kedua, ketika ada piyayi dari Persia yang namanya Sesubagir datang akan menyebarkan agama suci menurutnya gitu loh. Menurut sini kan Kapitayan adalah segala-galanya Kaki Semar. Jadi tidak mungkin Kaki Semar itu menyuruh menciptakan agama. Agama itu ya ageman. Agemane apa? Manusia hidup, agemane ageman budi pakarti gitu. Makanya saya kurang cocok loh yang nggak benci ya. Bahasa saya perlu diperhatikan. Saya kurang cocok manakala ada kaum yang menggebu-gebu katanya akan tumbuhnya agama budi. Lah, kalau budi pekerti itu iya, namun kalau agama budi rasanya kurang pas. Karena apa? Nusantara ini, Kaki Semar ini adalah sudah sewajibnya menjadi tuan rumah seluruh agama ya. Sudah sewajibnya kita menjadi tuan rumah seluruh agama. Rukun agawe sentosa membuat rukun Pancasila kan begitu. Lah disitulah piyayi dari Persia ini namanya Sesubagir akan menyebarkan, boleh kamu menyebarkan di Nusantara ini, namun adat tetap berjalan. Lah sana mengenalnya adalah syahadat ya, syahadat. Nah saya nggak akan merana ke sana karena itu bukan bidang saya ya. Intinya pesan Kaki Semar itu
ada adat harus ada syahadat harus ada adat berdampingan. Lah ketika dua ini tidak berdampingan, banyak yang mengkafir-kafir lalu kita doa wujud berupa sesaji atau memetri ya. Sesaji kan kemarin saja plesetan, aslinya kan memetri. Sebab apa? Bumi ini tumbuh. Ya, otomatis bumi ini hidup. Apa buktinya? Ketika jagung dilempar jagung, ya tumbuh jagung. Ya, jujur sejujur-jujurnya. Lah ketika jagung dilempar dengan kedelai, tahu kedelai? Tahu. Ya, untuk buat tempe itu. Ya, mendoan ya. Dilempar juga kedelai tetap tumbuh kedelai, jagung tetap tumbuh jagung, beras tetap tumbuh beras. Lah ini yang perlu diketahui, kejujuran bumi tidak boleh dipungkiri, tidak boleh didolimi bumi ini. Maka itu adat dan syahadat itu harus berseiringan. Lah ketika ini dilanggar, niscaya rawe-rawe rantas malang-malang putung. Dan itu perjanjiannya juga saya meyakini berada di Gunung Merapi. Wadya bala siluman usa jawine kaki Semar berkumpulnya itu di Merapi. Ya ini hanya cerita, nggak usah percaya, saya biasa dibully gitu loh ya. Lah ini yang kedua. Dan yang ketiganya, Tabe-tabe Luksara Mulya, saya ini di pertapan Terah Mataram ya, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Lah perjanjian yang ketiga adalah Panembahan Senopati dengan Mangir Wonoboyo. Lah ketika ada Sang Sutopo dan kesatria atau Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu bernama Mangir Wonoboyo, untuk bisa cara kasare nuntaske jangkaning urip itu harus nigas ya, nigas lidahnya si Baru Klinting yang bertapa konon kamu akan bisa sempurna. Intinya begitu, kamu akan bisa sempurna manakala kamu bisa bertapa mengelilingi Gunung Merapi ini ya, antara petit itu buntut atau ekor, dan kepala itu bisa nyambung sampai ke Gunung Merapi, niscaya kamu akan diterima tobatnya. Lah ketika kurang sedikit, maka menjulurkan lidahnya oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo ditigas lalu menjadi tombak Kiai Baru Klinting. Lah ini konon, sedangkan Panembahan Senopati punya tombak Kiai Pleret kan begitu. Adu kadigdayan demi berdirinya Mataram, lalu si Mangir Wonoboyo ini atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini, saya rela menyerahkan, saya terima. Yang penting perjanjian saya, masyarakat Mataram jangan sampai terjajah baik perasaannya maupun yang lainnya. Intinya harus terlaksanakan pri kemanungsan yang sesungguh-sungguhnya. Intinya harus bisa melaksanakan pri kemanungsan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga yang kaya itu tidak mameri, yang melarat taruhlah, orang yang kurang mampu tidak pada irilah. Manakala itu dilanggar, niscaya si Baru Klinting ini, tombak Baru Klinting juga akan mora itu yang ngamuk gitulah intinya. Lah jadi saya mengatakan ada 3 perjanjian gaib ya, inti perjanjian gaib di bumi Merapi itu, di Gunung Merapi itu, yaitu satu perjanjiannya Rama dan Pamati, Empu Rama dan Pamati dengan dewa. Yang kedua kalinya perjanjiannya Kaki Sabdo Palon atau Kaki Semar Putronoyo dengan Syekh Subakir. Lalu yang ketiganya adalah perjanjiannya Panembahan Senopati dan Mangir Wonoboyo. Lah konon menurut itu kan sekarang tombak Baru Klinting nggak ada, jegur lagi ke Merapi gitu loh. Lah satu saat Mataram Gonjang Ganjing kurang ngepasi dengan angen-angen yang transaksi atau apa perjanjian agreement pada saat itu, niscaya akan berkobar-kobar. Lah mungkin saya ini nggak kepastian ya, hanya mungkin sekarang sedang terjadi ketidakpatutan, ketidaksepakatan antara perjanjian Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati yang dilaksanakan oleh darah keturunannya mungkin gitu loh. Lah saya nggak menuding, ini ada dugaan kalau istilah hukum. Lah maka saya mengajak introspeksi bersama bahwasanya kita hidup di Nuswantara ini dilarang, dengan kata tegasnya itu dilarang hidup angkara murka, sebab kita terintai, sekali lagi kita terintai dengan perjanjian gaib ya, perjanjian gaib yang tentunya gaib molkul, kita tidak bisa mengetahui, kita itu terintai. Manakala terjadi keangkara murkaan atau letek yang jagat gelak laing bawono, taruhlah sing sugih itu suka pamer ya, terjadi, mohon maaf, sekarang bisa kita merasakan bersama ya, yang namanya masyarakat bawah itu pagi mikirkan duit, ceplek-melek siang mikirkan duit. Karena kalau dulu masa Pak Harto, saya nggak memuji Pak Harto ya, itu yang namanya bang ucak-ucak nggak ada, rentenir cara kasarnya itu nggak ada.
Ya, namun sekarang masa iya kepala desa tidak tahu gitu? Masa iya ya ormas tidak tahu? Masa iya pemerintah nggak tahu? Lah itu pagi, siang, sore ya karena kita dipacu oleh mungkin negeri luar yang kita memaksa kita untuk selalu berpikir duit. Kalau sudah berpikir duit ya sana kadang itu sudah kurang kepikiran ya sedulur hilang asieh ya bopo laling anak dan sebagainya lah. Kemungkinan ini yang di antara pola seperti ini yang perlu kita jaga agar tidak sampai terjadi, yang saya maksud agar tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Dan lalu pola-pola hidup yang ibaratnya a priori ya mementingkan diri sendiri itu niscaya juga kurang ngepasi. Dan saya akan mengatakan bahwasanya sesungguhnya hidup itu membawa tugas ya. Sekali lagi, sesungguhnya hidup itu membawa tugas, tidak untuk memikirkan dirinya sendiri saja. Itu saya. Nah, sehingga maka kita mesti memikirkan yang lain gitu. Tugas hidup itu tidak untuk memikirkan dirinya sendiri saja, ideologinya sendiri saja, namun harus memikirkan kesejahteraan orang lain, sebaik-baik manusia yang banyak berguna untuk orang lain. Kalau kata saya ya, wong urip durung dianggap urip nang sing gawe urip nek durung migunan itu umrap sapa padane urip. Camkan ini. Lah, sekali lagi saya mengatakan inti perjanjian suci di para gaib suci di Gunung Merapi ini saya akan mengintai kita semua manakala kita laku menjadi gelah-gelah yang bawono atau laku angkara murka. Ya artinya saya mengatakan hati-hatilah, urip kue mesti bakal mati, tidak siapapun ya. Kita mesti mengingat itu sehingga eling lan waspada, kita ingat adanya hidup itu tentu di antara orang yang beriman adalah percaya adanya hal yang gaib. Niscaya kita akan selamat fidunya wal akhirat. Kalau kata Pak Kiai, selamat ing dunya, selamat ing akhir. Menurut saya demikian. Sakyono. Oke. Ya, terima kasih sekali Ki atas pencerahannya. Sama-sama, Mas Yono. Matur nuwun.